Kita ke kasus lainnya, sidang dakwaan influencer Palti Huta Barat dengan dugaan penyebaran hoaks video percakapan Forkopimda Kabupaten Batubara digelar di Pengadilan Negeri Kisaran dengan agenda pembacaan dakwaan jaksa penuntut umum. Terdakwa dijerat pasal berlapis tentang informasi transaksi elektronik. Sidang influencer Palti Huta Barat dengan dugaan penyebar hoaks video bocor percakapan Forkopimda Kabupaten Batubara yang melibatkan Bupati, Dandim, Kapolres, dan Kajari digelar terbuka di Pengadilan Negeri Kisaran dengan agenda pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Dalam dakwaan yang dibacakan JPU disebutkan bahwa terdakwa telah melakukan repost video. Namun menurut terdakwa, ia tidak mengetahui dan tidak mengenal suara dalam rekaman serta beberapa caption di media sosial. Sementara tim kuasa hukum akan melakukan eksepsi atau keberatan yang akan disidangkan 30 April 2024 mendatang. Kami akan mengajukan eksepsi atau keberatan terkait dengan dakwaan ini, dan memang kalau kita melihat ancaman hukumnya cukup luar biasa ya, karena ini kan terkait dengan undang-undang ITE. Jadi pada kesempatan tanggal 30 April itu kami akan mengajukan keberatan kami, dan sebentar lagi ini kami akan mengambil ini BAP ke JPU. 100.000 dikeluarkan uang dari situ, nggak dari dana desa 50 untuk dikirim ke sana untuk mereka penggunaan untuk apalah. Sebelumnya, video viral rekaman bocor percakapan Forkopimda Kabupaten Batubara, Sumatera Utara tersebar pada bulan Januari 2024 lalu yang berisikan narasi untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Dalam dakwaan tersebut, terdakwa dijerat pasal berlapis tentang informasi transaksi elektronik atau ITE. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Ya, pegiat media sosial Palti Huta Barat didakwa pasal berlapis dalam perkara dugaan penyebaran berita bohong soal rekaman pembicaraan yang bernarasi Forkopimda Batubara mendukung paslon tertentu dalam Pilpres 2024. Berkaca pada kasus serupa yang menjerat Butet Kertajasa dan Rocky Gerung, apakah kasus yang menjerat Palti Huta Barat layak untuk dihentikan? Kami akan mengulasnya bersama peneliti Institute for Criminal Justice Reform, Mas Nur Ansar. Kami juga sedang mencoba kuasa hukum Palti, Rinto Wardana, untuk bergabung, namun sampai saat ini belum mendapatkan respon. Saya ingin ke Mas Ansar dulu. Mas Ansar, selamat sore, Mas. Halo, selamat sore. Mas, ini berkaca pada kasus serupa yang menjerat Mas Butet Kertajasa, lalu juga ada tadi Bang Rocky Gerung, lalu ada juga Mas Aiman, seperti itu. Bagaimana kawan-kawan di ICJR ini menilai kasus yang menjerat Palti? Apakah layak dihentikan atau tidak? Yang pertama ya, saya harus lihat dulu nih. Dari yang saya baca memang ketika melihat urutan kasus ya, dari yang teman-teman tadi cek, kemudian di berbagai media, yang saya cek adalah ada banyak pasal yang digunakan, mulai dari pasal 35 tentang pemalsuan surat elektronik, kemudian pasal 32, pasal 32 ayat 1, 32 ayat 2, kemudian 27A, terus kemudian berita bohong. Tapi kalau kita bicara soal berita bohong, setidaknya dari dokumen yang saya dapatkan di berita adalah penggunaan pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Kalau misalnya itu diberlakukan sekarang, maka kasus ini tidak layak dituntut ataupun didakwakan menggunakan pasal itu. Sebab sudah ada putusan MK di tahun ini yang membatalkan pasal berita bohong di pasal 14 dan 15. Berarti dasar dakwaannya sudah nggak ada. Kira-kira seperti itu. Oke, tapi memang juga saya tadi sempat membaca bahwa memang kuasa hukumnya bingung karena pasal pencemaran nama baik itu tidak ada. Jadi JPU mendakwa dengan pasal 35 terkait manipulasi dokumen informasi elektronik. Nah, yang ingin saya tanyakan sebenarnya definisi manipulasi dokumen informasi elektronik ini apakah bisa disematkan kepada Palti dalam kasus ini? Kalau misalnya sekilas di kasusnya Palti dia tidak tahu, yang pertama dia tidak tahu, kemudian
Palti kalau nggak salah tadi ya di rangkaian berita bilang bahwa dia hanya menyebarkan, kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa dia kemudian yang membuat, karena kalau kita menggunakan pasal 35 akarnya ada di pasal 263 KUHP atau di bab pemalsuan surat sebenarnya. Nah, ketika bicara soal pemalsuan surat, orang ini memang punya niat sengaja gitu untuk bikin surat palsu dan lain sebagainya. Kalau misalnya pasal 35 dia berarti pemalsuannya itu adalah dokumen-dokumen yang sifatnya elektronik gitu. Nah, itu yang kemudian ditujuan ke situ. Jadi tujuannya adalah agar pasal tersebut ya dianggap seolah-olah benar gitu atau asli. Nah, di dalam kasus ini di rangkaian setidaknya di berita itu kita tidak bisa menyimpulkan bahwa memang Palti itu membuat surat itu menyebarkan rekaman itu dengan diedit dan segala macam sehingga itu bisa dianggap sebagai dokumen yang tidak benar atau palsu gitu. Jadi agak sulit untuk menarik ke arah sana sebenarnya. Oke, berarti karena memang pasal pencemaran nama baik tadi sebenarnya sudah dihapus karena pasal pencemaran nama baik itu nggak dihapus. Jadi perubahan Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2004 pasal 27 ayat 3 sebelumnya itu dipindahkan ke pasal 27A. Jadi pencemaran nama baik itu tetap ada, tapi yang tidak ada adalah yang dihapus itu adalah tentang berita bohong di pasal 14 dan 15 Undang-Undang 1 1946. Oke. Yang sebagian itu ya berarti ya Mas Ansar ya waktu itu kalau nggak salah informasinya perubahan pasalnya. Tapi berarti apakah bisa dijerat ke Palti dengan itu? Bahwa penyebaran berita bohong ini apakah memang masuk gitu kalau memang JPU mendakwa dengan pasal tersebut? Kalau misalnya menggunakan pasal 14-15 yang sudah dihapus, otomatis itu udah nggak bisa. Karena ya landasan pasalnya sudah dihapus atau sudah tidak berkekuatan hukum lah di Indonesia. Jadi udah nggak ada tuh pasal dakwaan itu, otomatis ya kemungkinan besar ketika pun diperiksa oleh hakim itu akan dianulir gitu. Itu yang pertama. Jadi udah nggak mungkin gitu kalau itu yang digunakan tentang berita bohong ya. Jangan pasal 35 juga mungkin agak sulit ya sebenarnya karena memang Palti sendiri kan mengatakan bahwa dia hanya merepost seperti itu, dia tidak membuat seperti itu, Mas Ansar. Memang jadi yang memang jadi potensi masalah di dalam pasal 35 adalah bentuk perbuatan yang dimaksud mereka itu enggak, pembuat undang-undang itu enggak menjelaskan lebih clear apakah membuat dan sebagainya. Yang ada adalah bisa pengerusakan, penghilangan, pengubahan, penciptaan, manipulasi dan lain-lain sebagainya. Tapi tujuan, jadi pasal ini clear tuh. Tujuannya adalah membuat agar dokumen tersebut seolah-olah asli gitu. Atau otentik. Jadi untuk menyebarkan seperti itu karena dia bukan membuat dan lain sebagainya, kita masih bisa mendiskusikan itu apakah akan masuk pasal itu atau enggak. Nah, ini yang menjadi masalah sih sebenarnya di pasal ini ya. Karena kalau kita merujuk ke akarnya di bab pemalsuan surat KUHP lama yang berlaku sekarang, ketika bicara soal pemalsuan, dia itu harus clear tuh. Kalau misalnya suratnya dipalsukan, tujuannya untuk apa? Surat dipalsukan, ternyata digunakan dan ternyata ketika digunakan menimbulkan kerugian. Itu yang kemudian akhirnya dianggap sebagai perbuatan yang jahat. Nah, di UU ITE di pasal 35 itu enggak. Tujuannya mentok sampai ke agar seolah-olah data itu dianggap otentik. Kemudian jadi perdebatan. Berarti apakah seharusnya yang membuat konten tersebut yang dikejar oleh pihak kehakiman atau bagaimana sebenarnya Mas Ansar? Di dalam sini di proses persidangan ya, berarti hakim itu kan dia hanya akan menggali fakta-fakta gitu dari keterangan saksi, kemudian surat dan lain sebagainya. Tapi yang akan membuktikan itu adalah jaksa penuntut umumnya sendiri. Jadi kemungkinan itu yang kemudian akan dikejar oleh JPU nantinya, menghadirkan saksi dan lain sebagainya untuk bisa menggunakan pasal itu. Mas Ansar, kira-kira bisa nggak kalau berandai-andai seperti ini bahwa misalkan bahwa sebenarnya ini cuma sebagai tes mental aja bagi seorang Palti terkait dengan yang dilakukannya, karena memang seperti yang tadi sudah diinformasikan bahwa pasal 35 pun mungkin nampaknya akan sulit karena dia bukan yang membuat, lalu pasal penyebaran berita bohong itu sudah ada perubahan di situ. Menurut Mas Ansar seperti apa?
Kalau saya lihat ya, untuk ketika menggunakan ITE, karena kan sekarang memang kebanyakan kasus itu menggunakan undang-undang ITE. Betul. Jadi banyak pasal yang bisa digunakan dan lain sebagainya. Jadi kemungkinan untuk masuk ke proses hukum itu semakin luas memang. Oke. Nah, soal terlepas apakah nantinya itu dianggap tidak bersalah oleh hakim atau enggak, itu urusan yang nanti. Nah, masalahnya adalah kalau kita misalnya berandai-andai hanya sebagai bentuk tes mental, ini yang keliru kalau dalam proses penegakan hukum. Harusnya enggak gitu. Akan banyak kerugian yang ditimbulkan dari proses ini ketika kita berpacu pada atau mengacu kepada hal-hal seperti itu. Misalnya orang sudah ditahan dan lain sebagainya dan harus menghadapi sidang, secara mental mungkin dia akan terganggu memang karena dia harus mengalihkan perhatiannya ke proses persidangan. Nah, terlepas nanti jadi vonis bebas atau enggak, itu belakangan. Tapi dampak dari proses persidangan itu sudah muncul sejak dilaporkan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi soal kasus ini bagi saya memang kita tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa yang pertama soal apakah itu bohong ya. Yang pertama, anggaplah misalnya pasal 14-15 masih berlaku. Ketika kita bicara soal pasal 14-15, pasal 14 itu ngomong kalau memang orang itu tahu itu bohong, terus memang disebarkan dan tujuannya untuk membuat keonaran gitu. Itu bukan media sosial ya, keonarannya di media sosial, tapi di masyarakat secara real gitu. Kalau misalnya di Sumatera, maka di masyarakat Sumatera ada keonaran terjadi. Kira-kira seperti itu. Begitupun di pasal 15, kalau misalnya dia seperti benar atau tidak. Itu yang kemudian juga harus dilihat. Jadi memang ada niat gitu untuk menyebar itu agar ada terjadi keonaran. Kalau misalnya ini berlaku, tapi kan sekarang kan udah nggak berlaku nih, udah nggak ada. Jadi pasal yang ini udah nggak ada. Gitu. Mas Ansar, terakhir ini pasal penyebaran berita bohong ini kan kerap dinilai membatasi hak berekspresi dan berpendapat karena kasarnya bisa menjadi pasal karet seperti itu. Menurut kawan-kawan dari ICJR, apakah hal ini menjadi berita baik atau sebenarnya tidak sebenarnya? Penghapusan pasal berita bohong, alhamdulillahnya itu menjadi berita baik. Karena pasal ini itu sudah, kalau kita cek risalah pertimbangan ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, pasal ini itu adalah perubahan dari pasal di dalam KUHP sebenarnya. Nah, dikeluarkan terus diubah dengan pertimbangan bahwa dulu di tahun 45-46 negara kita belum stabil. Kemudian kita tidak bisa memverifikasi mana berita yang benar, mana yang berita yang bohong, sehingga pasal itu masih berlaku. Kalau kita lihat semacam itu, maka tujuannya memang adalah pasal ini satu saat akan dihapuskan. Nah, sekarang barulah kemudian dihapuskan, tapi kita harus ingat bahwa ternyata di KUHP baru yang akan berlaku di 2026, pasal berita bohong itu masih ada. Jadi itu yang masih menjadi tantangan juga. Di satu sisi dihapus yang sekarang, tapi nanti masih ada pasal itu gitu loh. Baik, terima kasih Mas Ansar telah bergabung bersama kami sore hari ini. Kita tunggu yang terbaik bagi kawan kita Bang Palti Huta Barat di Sumatera terkait dengan kasus hukumnya. Selamat sore Mas Ansar. Sama-sama, selamat sore.